ke Raudhah mungkin tiap waktu, karena sudah sekarang pakai aplikasi dan dijatah, ya sudah, akhirnya kami pasrah. Ingat bahwa Allah itu mengetahui apa yang menjadi prasangka hambanya. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya yakin sudah sering punya pengalaman terkait ini. Ya Allah, saya bisa, mungkin Bapak Ibu yang ingin mencium Hajar Aswad, ternyata diberikan upaya bisa mencium Hajar Aswad. Ya Allah, bisa sholat di depan multazam, alhamdulillah bisa sholat di depan multazam. Saya juga tadi berprasangka, bismillah lah ya Allah, kalau bisa diberi kesempatan, saya sekali diberikan kesempatan Raudhah lagi lah, pengen waktu itu. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi, kloter kami, hotel kami di Madinah itu dikunjungi oleh Menko PMK, oleh Prof Muhajir yang beliau adalah juga ketua PP ketua PP. Saya sampaikan, Pak, saya alhamdulillah wakil ketua di daerah istimewa Yogyakarta. Beliau ya paham. Kemudian ya sudah, ayo ikut saya. Akhirnya ya Pak Menko PMK setelah dialog dengan jamaah, karena waktunya duhur, sudah akhirnya kita bersama Pak Menko PMK itu sholat duhur di Masjid Nabawi, dan kemudian diberikan kesempatan masuk Raudhah. Dan itulah akhirnya numpang saya bisa, alhamdulillah, masuk Raudhah bisa bertambah, tidak hanya sekali. Jadi Bapak Ibu, saya kira banyak pengalaman spiritual Bapak Ibu di dalam perjalanannya haji, mulai dari tahun berapapun pasti saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman spiritual. Nah, terkait ibadah haji ini, memang ibadah haji ini ibadah paling kuno, ya, paling kuno dalam sejarah, paling kuno, paling lama. Ada memang berbagai pendapat analis sejarah, para sejarawan, dengan meneliti situs-situs yang ada di Mekah, gitu. Di sekitar Arafah juga diteliti, dan ternyata dari para ahli sejarah ini, Bapak Ibu, menyebutkan bahwa ibadah haji ke Ka'bah itu sudah dilakukan di masa Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini memang tentu berbeda ya, berbeda bangunannya lah, berbeda bangunannya di masa Nabi Adam dengan kemudian nanti perjalanannya adalah masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas berbeda. Namun di dalam berbagai pendapat bahwa ibadah haji itu ke Ka'bah sudah dilakukan oleh Nabi Adam. Ya. Karena apa? Karena Baitullah atau Ka'bah ini merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Ya. Kan ada di dalam suratnya, itu kan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin wa hudal lil alamin, bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula, yang awal dibangun untuk manusia, wudi'a lin-nas, adalah Baitullah yang di Bakkah, yang ada di Mekah, mubarakan, yang diberkahi, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk
bagi seluruh alam. Jadi sebenarnya haji itu bukan petunjuk bagi umat Islam. Di dalam ayat ini wahudal lil alamin. Jadi petunjuk bagi seluruh alam, bukan wahudal lil muslimin, bukan petunjuk bagi orang-orang Islam. Nah, di dalam surah Ali Imran ini ayat 96 itu petunjuk bagi seluruh alam. Maka di masa Nabi Adam itu sudah ada sebenarnya ritual haji yang berada di Mekah berupa bangunan masjid ataupun yang pertama ini. Nah, ini adalah pendapat yang awal. Bahkan mohon maaf, ada pendapat lagi bahwa proses haji itu sudah dilakukan oleh para malaikat. Karena kalau saya mau menyampaikan para malaikat, itu saya tidak tahu sih ya bagaimana malaikat kemudian berhaji, sehingga saya tidak menyampaikan terkait ini. Maka saya menyampaikan bahwa pendapat yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian pendapat berikutnya tentu adalah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kemudian berjalan sampai putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini itu mendasari di dalam surah Ali Imran ayat 96 tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Nah, di masa Nabi Adam itu bagaimana ke Mekahnya? Ini menurut sejarah disebutkan bahwa Nabi Adam pergi ke Mekah itu meninggalkan kedua anaknya. Yaitu siapa Bapak Ibu? Yaitu Qabil dan Habil, anaknya ini. Nabi Adam berangkat ke Mekah untuk ziarah dan melihat Mekah. Kemudian Allah berfirman, tahukah kamu wahai Adam bahwa aku mempunyai sebuah rumah di bumi ini? Adam menjawab, ya Allah, saya tidak tahu. Ini di dalam sejarah seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mempunyai sebuah rumah di Mekah, maka datangilah. Ini diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba'abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Ini saya kira ini flashback ke belakang, putra Qabil dan Habil ya. Pada waktu itu Bapak Ibu mungkin kalau membaca di dalam surah Al-Baqarah bagaimana terjadi sebuah tragedi yang sangat besar waktu itu ya. Tragedi pertama, mohon maaf, pembunuhan lah. Tragedi pertama, pembunuhan di dalam perjalanan manusia itu ya di masa Qabil dan Habil ini. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, ya, yang diterima adalah Habil, dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil, maka Qabil ini berkata, aku pasti membunuhmu. Ya, ini
memang cerita yang paling ya menurut tragis ya istilahnya ya. Tragis. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, menurut pendapat yang pertama ini, kenapa kemudian bahwa perjalanan spiritual haji itu dimulai dari Nabi Adam, mendasarkan tadi yang pertama pada surah Ali Imran ayat 96, kemudian mendasarkan pada surah Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 27 ketika Qabil dan Habil. Nah, Imam Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah disebutkan, ini memang berdasarkan sebuah penelitian di hadis itu, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa, membawa perintah kepada keduanya agar keduanya membangun Ka'bah. Nah, ini di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi. Jadi di waktu itu Adam dan Hawa itu mendapatkan perintah melalui malaikat Jibril itu untuk membangun Ka'bah. Kemudian Adam membangunnya. Setelah itu Allah memerintahkan kepadanya untuk melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Dikatakan kepadanya, engkau adalah manusia pertama yang beribadah di Baitullah, dan ini merupakan Baitullah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia. Kalau kita mengacu pada sejarah agama, memang sesungguhnya agama Islam bukan agama yang terakhir ya. Justru Islam adalah agama